itu apa posisinya apa dalam sebuah tasrif, tasrifan istilahi, kita di ini paling mendasar pada tasrif sulasi mujarrad. Nah, apa namanya? Tasrif itu adalah dalam suatu kalimat Arabiyah itu ada jamid wal mustaq. Jamid dan mustaq. Jamid itu dia terjemahan lugawinya padat. Jadi dia dia tidak bisa ditasrif, hanya kalimat itulah yang bisa digunakan dan tidak ada pengembangan dari kata dasarnya. Contohnya adalah asadun atau rojulun. Talbut. Nah, ini adalah kalimat jamid. Jamid itu apa? Dia tidak bisa dipecah, tidak bisa ditasrif, karena memang dalam penggunaannya hanya bisa pada satu pola ini saja. Contohnya asadun, singa, tidak ada tasrifan asadun yaksudu, singa terus yaksudu menyinga, nggak bisa. Atau singa menyinga, terus anjing menganjing, nggak bisa. Kalbun, rojulun, mempria, tidak bisa. Ya, dia digunakan hanya pada satu bentuk saja, inilah jamid, tidak bisa ditasrif. Yang kedua adalah mustaq. Mustaq itu secara lughah dari istaqqa yang artinya pecah, ya, bisa dipecah. Nah, mustaq dia terpecah, bisa dipecah. Iya, inilah nanti yang jadi fokus bahasa ilmu tasrif. Contoh adalah sujudun, misalnya. Sujudun. Ini kan apa namanya, masdar, ya, masdar atau sujudun. Karena apa namanya, ikhtilaf di antara ulama lughah, asal kata kalimat dalam bahasa Arab itu terpecah menjadi dua pendapat Basrah dan pendapat Kufah. Basrah dan Kufah. Nah, itu nggak tahu yang mana ya, entah Basrah atau Kufah, itu salah satunya berpendapat bahwasanya pokok asal dari suatu kalimat itu adalah masdar. Sedangkan pendapat lain mengatakan pokok kata atau kalimat dari pokok kalimat dari sebuah kalimat yang bisa ditasrif itu adalah fi'il madhi, sajida yasjudu, sujudun. Contohnya juga misalnya sholat. Masdarnya sholatun, sholat. Fi'il madhinya adalah sholat. Sholat, yusolli, sholatun. Contoh lagi, torbun pukulan, doroba. Ininya fi'il madhinya doroba. Nah, inilah nanti yang
Jadi pokok bahasan dalam ilmu tasrif adalah fiil-fiil yang mustaq ini. Ini tidak dipelajari dalam ilmu sarf. Nah, kemudian kita masuk ke tasrif fiil sulasi, karena paling sedikit dalam ilmu kaidah bahasa Arab itu sebuah fiil itu tersusun atas 3 huruf, makanya disebut sulasi. Fiil sulasi, fiil yang tersusun atas 3 huruf. Contohnya ini yang paling dasar adalah fa'ala. Contohnya dari kata fa'ala ini adalah kharaja. Ini diwakili oleh ini diwakili ini. Kemudian polanya fa'ala yaqulu, fa'lan, fa'ilun, fa'ala yaqulu, fa'lan, fa'ilun, if'il, fa'ilun, uf'ul ya, uf'ul. Nah ini yaqulu, fa'ala yaqulu, fa'ilun, uf'ul, la taqul, fa'ala yaqulu, fa'lan, fa'ilun, uf'ul, la taqul, maf'alun, maf'alun, mif'alun, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Gak pakai maf'ulun Ustaz. Apa? Maf'ulun. Oh iya, Fa'ala yaqulu, fa'lan, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun. maf'ulun, if'il ya, di sini ada maf'ulun dulu ya. Maf'ul bih. Maf'ulun, maf'ulun, uf'ul. Fa'ala yaqulu, fa'lan, fa'ilun, maf'ulun, uf'ul, la taqul, maf'alun, maf'alun, mif'alun. Ini adalah fi'il madhi. Urutannya adalah ini fi'il madhi, fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', fi'il mudhari', kemudian masdar. Masdar ini kadang fa'lan, kadang fa'latan. Nanti tidak tetap pada satu bentuk, nanti tergantung jenis kalimatnya. Tapi yang sering adalah fa'lan. Ini adalah masdar. Masdar, kemudian ini fa'il, pelaku. Masdar itu adalah pembendaan ya. dari pengisiman dari suatu fi'il, pengisiman dari suatu perbuatan. Misalnya Tadi kataba. misalnya kataba. Kataba. Nah, pekerjaan kita menulis ya, itu masdarnya
katbun. Pekerjaan kita menulis, pembendaan itu adalah penulisan. Nah, dikatakan penulisan itu adalah katbun. Misalnya kalau menulis buku, maka Ahmad menulis buku. Kataba Ahmadu al-kitaba. Nah, kalau tulisan, proses penulisan, namanya katbun. Proses penulisannya, pekerjaan menulisnya itu adalah katbun, penulisan. Bisa juga terkadang masdar itu juga bisa bermakna hasil dari pekerjaannya. Kitab ini adalah hasil dari proses fi'il tadi. Ini juga bisa dimasukkan sebagai masdar, kitab, tulisan. Kalau katbun di dalam kalimat gimana contohnya? Katbun itu Contohnya dalam kalimat. Penulisan, prosesnya dalam kalimat ini. Misalnya Ahmad kataba Ahmadu Katban. Ahmadu ar-risalata. Iya, jadi dia mungkin jadi maf'ul mutlak ya. Katban. Maf'ul mutlak. Ahmad menulis surat dengan sungguh-sungguh, benar-benar menulisnya. Katban. Nah, kemudian selesai masdar, kemudian fa'il. Fa'il adalah pelaku. Kalau dalam bahasa Indonesia itu subjek. Maka misalnya bersujud, sajidah, maka pelakunya adalah orang yang bersujud, sajidun. Kemudian maf'ulun adalah objek, maf'ulun bih. Contohnya adalah maktulun, qatala maktulun, yang orang yang dibunuh atau orang yang terbunuh. Jadi yang dikenai pekerjaan orang yang dibunuh. Maktulun. Kemudian uf'ul adalah fi'il amr. Kalimat perintah. Qatala yaqtulu uf'ul. Membentuk fi'il amr itu dilihat dari fi'il mudhari'nya. Untuk kita menentukan uktul atau uf'ul atau if'al atau if'il dilihat dari fi'il mudhari'nya. Contohnya yakhruju, kharaja yakhruju.
ya rujuk. Maka dilihat fiil mudhari'nya, kita lihat huruf terakhir sebelum huruf yang sebelum huruf terakhir itu harokatnya apa, nanti bisa diketahui dari situ pembentukan fiil amarnya. Kharaja yakhruju, maka nanti dia tetap dalam keadaan dhamma, dan huruf shahih yang terakhir dimatikan. Ruj. Ini tidak ada harokatnya, tapi seolah-olah mengikuti yang ini, seolah-olah ada harokatnya, tapi nggak ada harokatnya. Ruj. Contoh lagi, doroba yadribu, memukul. Doroba yadribu. Yadribu. Maka dilihat huruf yang terakhirnya. Huruf terakhir, huruf sebelum terakhir kasroh, maka dia kasroh. Maka di sini pun seolah-olah ada kasrohnya. Idrib. Kemudian yang ketiga, fataha. Fataha membuka, yaftahu. Yaftahu. Maka dilihat huruf terakhirnya ini mati, ini fathah. Nah, kalau dia fathah dalam fi'il amr itu hanya ada seolah-olah ada dhammah dan hanya kasroh, tidak ada fathah. Jadi di sini kalau di sini fathah, maka di sini seolah-olah ada kasrohnya. Iftah. Tapi nggak ada harokatnya asli. Ini cuma iftah. Selesai fi'il amr, kemudian ini adalah fi'il nahi, larangan. Larangan berarti kebalikannya perintah. Ini untuk melarang. La taqul berarti melarang. Jangan kau lakukan itu. Misalnya kharaja, keluar, ukhruj, keluarlah. Kebalikannya maka la takhruj, jangan keluar. Pembentukannya sama dengan fi'il mudhari'nya, hanya ditambahi lam an-nahiyah, kemudian huruf terakhir disukun. Kemudian tasrifan selanjutnya adalah maf'alun. Ini adalah isim makan. Isim makan, tempat terjadinya suatu fi'il. Misalnya sajidah, sajidah bersujud, sajidah yasjudu, maka tempat terjadinya sujud adalah masjid atau masjidun, ya, masjid. Nanti bisa maf'al atau mungkin ini kharaja yang tepat, ya. Kharaja keluar, tempat keluar adalah makhraj. Ini kita kenal tempat keluarnya huruf dikenal makhrajul atau makharijul huruf. Tempat keluarnya huruf dari tenggorokan, dari langit-langit, dari lidah, ujung lidah, dari bibir, dari gigi. Nah, itu tempat keluarnya huruf. Kalau dalam tajwid makhraj. Setelah isim makan, kemudian isim zaman.
Jadi ini tempat waktu terjadinya suatu fiil. Ini sama nanti tinggal dilihat konteks kalimatnya, apakah dia termasuk isim makan atau isim zaman, nanti bisa dilihat dari konteks kalimatnya. Kemudian yang terakhir adalah isim alat. Isim alat, jadi dia alat yang digunakan untuk alat yang digunakan pada proses terjadinya suatu fiil, suatu perbuatan. Contoh, doroba, maka alat untuk memukul adalah midrobun. Midrobun. Inilah mungkin urutan-urutan dari tasrifan fi'il sulasi, ya. Fi'il madi, mudhari, kemudian masdar, fa'il, maf'ul bih, fi'il amr, fi'il nahi, isim makan, isim zaman, dan isim alat. Kalau majhul nggak termasuk ya? Kalau majhul itu nggak termasuk. Majhulun berarti maf'ul bih yang tidak dikenali. Jahala, Oh, bukan. Fi'il madi apa sih? Majhul. madi majhul. Kebalikannya itu. Kebalikan. Misalnya kayak kataba, kutibe, Oh, majhul. Nah, dan iya, dan di berarti ya itu tidak dimasukkan Oh, ke nggak dalam, masuk tasrif situ ya? tidak masuk dalam tasrifan. Itu dimodif sendiri. Di fa'ala jadi fu'ila.